Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus yang jaga Subang malam ini. Ramdhanu menyebutkan nama Pak Yosep, menyebutkan nama Ibu Mimin, menyebutkan nama Abi dan Arigi adalah atas dasar dia melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami. Tidak semata-mata bahwa Ramdhanu menyebutkan nama-nama tersebut dalam artian bahwa bukan hanya sebatas omong kosong, bukan hanya sebatas omon-omon saja, tetapi memang Ramdhanu melihat, mendengar, menyaksikan, juga mengalami. Sekarang apa kepedulinya? Apa ininya Ramdhanu jika memang Ramdhanu mau menyebutkan seseorang itu, kemudian seseorang yang berbeda, seseorang yang diganti perannya, seseorang yang diganti namanya. Apa kepedulian Ramdhanu di sana? Dan apa kepentingan Ramdhanu di sana? Ramdhanu mengatakan itu atas dasar dia melihat, mendengar, dan menyaksikan. Kemudian kalau misalkan katakanlah Ramdhanu disebut-sebut bahwa bohong, kemudian fitnah, kemudian disebut-sebut bahwa ada peran pengganti, bukan itu perannya yang disebutkan oleh Ramdhanu. Ramdhanu penuh resiko mengatakan seseorang. Ramdhanu akan penuh resiko menyebutkan seseorang yang memang bukan orang itu tersebut yang ada di sana. Ramdhanu mengatakan bahwa itu Pak Yosep. Tidak serta-merta bahwa itu adalah hanya omong-omong belaka gitu ya. Padahal Ramdhanu jelas dia melihat. Ramdhanu mengatakan kalau itu Pak Yosep penuh dengan resiko. Kita tahu Pak Yosep bukan orang biasa. Pak Yosep orang yang berpengaruh di lingkungannya. Jelas bahwa kalau dia menyebutkan itu, maka itu akan penuh resiko. Kalau misalkan sedendam-dendamnya Ramdhanu, misalkan kalau ada dendam, sekali lagi, dia juga akan mikir-mikir kalau harus menyebutkan nama asal. Ini bukan kasus biasa. Ini kasus besar. Kasus pengeksekusian. Ya, bukan maling ayam, bukan kasus maling ayam ini, ya. Ini bukan kasus biasa, ini kasus besar. Tidak apa coba ini? Kok apa namanya? Keberanian apa Ramdhanu sehingga berani menyebutkan bahwa itu adalah peran-peran pengganti, itulah peran-peran diganti namanya. Kepentingan apa dan punya keberanian apa Ramdhanu untuk menyebutkan itu? Pak Yosep adalah orang yang disegani oleh Ramdhanu. Termasuk juga mungkin juga ditakuti oleh Ramdhanu karena mungkin ketegasan daripada Pak Yosep. Jadi tidak mungkin dia menggantikan nama kemudian ada pelaku yang sebenarnya selain itu. Tentu ini kan penuh resiko yang sangat besar buat Ramdhanu. Apalagi nanti berhubungan dengan masalah fitnah, ya, berhubungan dengan masalah berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tentunya. Ini nggak sembarangan Ramdhanu menyebutkan nama-nama ini. Kalau memang dia tidak melihat benar, tidak menyaksikan, tidak mengalami, ya, yang berada di TKP. Kalau kita lihat rekonstruksi yang dilakukan di rekonstruksi dari adegan 1 sampai adegan 97, kita lihat ada reka adegan di mana mengangkat korban Ibu Tuti. Mereka berhadapan tidak jauh dari 2 meter. Jaraknya 1 meter. Apa mungkin Ramdhanu tidak melihat wajah yang ada di depannya? Apa mungkin Ramdhanu tidak melihat, kenal suaranya, kenal sosok tubuhnya, ya? Walaupun katanya di dalam gelap, tapi kan ada cahaya masuk dari garasi. Ya, ada cahaya sedikit akan terlihat. Dari nada suara aja bisa terlihat siapa itu, ya. Kayak sekarang misalkan saya masuk dalam suatu ruangan di mana ruangan itu gelap. Kemudian saya masuk gelap, tiba-tiba masuk Bang Yahya, masuk Kang Heri Susanto, masuk Bang Jack. Tanpa terlihat muka. Ini contoh saja. Tetapi mereka bersuara, saya akan hafal. Suaranya Bang Jack seperti apa saya hafal. Suaranya Bang Yahya seperti apa. Suara khasnya Kang Heri Susanto saya hafal. Walaupun tidak pakai lampu. Ramdhanu dengan Pak Yosep sering berinteraksi. Mereka sering melihat, ya.
mereka dalam satu yang sering di sekolah, Pak Yosef sering datang juga ke sekolah mengawasi. Ya, artinya mereka, Pak Yosef dengan Ramdhanu sering berhubungan, dan Ramdhanu mengenal suaranya Pak Yosef, pasti ya, pasti mengenal, sangat mengenal. Apalagi lah di sana dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Ya, dari jam kalau di itu kan dari jam 10 ya. Kalau di reka adegan itu dari jam 10. Pastilah mengenal ya. Pastilah mengenal siapa sosok yang ada di depan Ramdhanu. Ya, punya kepentingan apa sekali lagi Ramdhanu? Kalau misalkan disebut ada peran pengganti, menggantikan peran yang lain, kepentingannya apa? Penuh resiko itu. Ya, ya misalkan Ramdhanu dibayar misalkan untuk menggantikan nama. Tar dulu. Itu resiko yang sangat berat itu. Ya. Ramdhanu misalkan dibayar, ayo gantikan aja namanya, jangan nama yang sebenarnya, ganti aja sama Pak Yosef. Ya, itu kan penuh resiko. Ramdhanu juga walaupun hanya lulusan SMK, dia juga pasti akan mikir kalau misalkan disuruh seperti itu ya. Sangat-sangat tidak mungkin, sangat-sangat tidak Ramdhanu misalkan dibayar, ayo Ramdhanu ganti itu namanya Pak Yosef, ya kan? Itu sepertinya tidak mungkin lah ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini bahwa memang fakta persidangan sudah jelas, fakta persidangan sudah kita lihat keterangan-keterangan saksi, ya keterangan saksi ahli juga kita sudah dengar semuanya di persidangan. Ya kalau masalah tidak puas ya tidak apa-apa, itu hak hazazi ya. Mau tidak puas dengan keputusan, mau tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ya sah-sah saja, tidak ada masalah itu ya. Semuanya dikembalikan kepada nanti keponis hakim, putusan hakim nanti yang tanggal 25, dan kita akan lihat penjelasannya seperti apa, kemudian alat bukti apa nanti yang akan disampaikan, tapi kan itu sudah jelas semuanya ya. Nah, pasti akan bertanya bagaimana nanti dengan Ibu Mimin Abi dan Arigi. Ya, kita tunggu saja nanti pasca daripada vonis hakim akan seperti apa. Karena jelas saya sampaikan bahwa itu adalah satu paket, di mana satu paket itu keterangan Ramdhanu karena mereka ada di sana semua. Kalau misalkan itu bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Ibu Mimin bahwa mereka ada di sana, bahwa Pak Yosef ada di sana, sementara keputusan nanti vonis hakim seperti apa ya, apakah memang keputusan nanti akan memberikan dampak kepada Ibu Mimin Abi dan Arigi? Tentu pasti ada dampak semua itu ya. Jadi sekali lagi ke pembicaraan awal bahwa Ramdhanu jelas-jelas tidak mungkin dia menyebutkan nama sembarangan, tidak mungkin Ramdhanu menyebutkan nama pengganti, karena itu penuh dengan resiko ya. Taruhannya adalah fitnah. Kalau fitnah, pencemaran nama baik, maka akan dilaporkan balik, dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi sekali lagi, apa kepentingan Ramdhanu untuk mengganti nama atau peran pengganti dan lain sebagainya? Kalau bukan bahwa Ramdhanu melihat, mendengar, menyaksikan, dan merasakan semua ada di TKP. Jelas Ramdhanu menjelaskan di persidangan semua adegan-adegan rekonstruksi. Ada yang berkata, wah itu persidangan semua hanya menjelaskan masalah adegan. Ya memang itu, kan memang ada di TKP, kejadiannya ada di TKP. Ya jelas itulah yang disampaikan. Ya, mulai dari awal sampai akhir itulah yang disampaikan. Masa mau menceritakan dia luar TKP? Ya semua yang kejadian-kejadian disampaikan ya, dari mulai luar TKP, dari mulai warnet, pecel lele sampai ke TKP. Ya, artinya memang ini sudah jelas disampaikan. Ada persesuaian dengan keterangan saksi ahli dan persesuaian dengan reka adegan, semua jelas di sana. Kita tunggu saja bagaimana vonis hakim nanti. Demikian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.